gini, Gus Dur itu jatuh itu sebenarnya kalau dari sudut hukum tata negara itu penjatuhannya tidak sah. Tetapi kan saya punya disertasi tentang politik hukum. Kalau di dalam hidup bernegara itu hukum adalah produk politik. Kalau politik menghendaki ini, hukumnya tidak mendukung, politiknya itu membuldoser hukum. Dan itu bisa terjadi loh, sampai sekarang loh. Bisa. Kalau hukum mengatur ini, tapi konfigurasi politik menghendaki lain, ya hukumnya yang diubah. Lalu dipertahankan mati-matian atas nama formalisme. Dan kita nggak bisa apa-apa. Ya, bisanya yang berundel aja, nggak bisa mengubah maksudnya. Kalau yang berundel itu kan bisa aja. Marah-marah itu kan bisa saja. Tapi bisa mengubah apa coba? Nah, oleh sebab itu Gus Dur selalu mengatakan, ya kita kuasai poros politik itu. Agar bersih permainannya, demokrasinya yang bersih juga. Kita harus menuju ke sana pada saat yang panjang. Ini Gus Dur. Sehingga kalau saya katakan, gimana Gus Dur itu dinyatakan penjatuhannya tidak sah? Pada waktu itu, ketentuan untuk menjatuhkan presiden pada waktu itu, tahun 2000, itu adalah ketetapan MPR tahun 2001 ya, amandemen Undang-Undang Dasar belum selesai. Ketetapan MPR nomor 3 tahun 78 itu, cara menjatuhkan presiden begini. 1, apabila presiden benar-benar melanggar haluan negara, diberi memorandum 1 agar memperbaiki. Kalau masih benar-benar melanggar haluan negara, nanti coba dibaca, itu kan ada di Google, kalimat MPR nomor 3 tahun itu. Kalau masih benar-benar melanggar haluan negara, diberi memorandum 2 agar memperbaiki kebijakan. Kalau sudah memorandum 2 masih melanggar lagi, MPR melakukan sidang istimewa. MPR melakukan sidang istimewa untuk memberhentikan. Nah, coba penjatuhan Gus Dur dijatuhkan oleh sidang MPR melalui kasus yang berbeda antara memorandum 1, 2, dan 3. Memorandum 1 dan 2 itu isinya bahwa Presiden Abdurrahman Wahid patut diduga telah melakukan penyalahgunaan keuangan Bulog dan bantuan Brunei untuk Yanatera. Bantuan dari Sultan Brunei dan Bulog gitu. Patut diduga bunyinya. Padahal menurut undang patut diduga itu memang nggak ada bukti, Gus. Nggak ada bukti. Karena apa? Dia presiden gitu. Lalu orang menggunakan namanya dan itu sudah dihukum di pengadilan yang namanya Suwondo dan Ali Sapuan itu dia yang salah. Tapi Gus Dur patut diduga turut terlibat. Padahal di dalam kitab MPR itu benar-benar melanggar haluan negara. Nah, ini baru patut diduga. Diberi memorandum 1, harus diperbaiki. Lalu diperbaiki gimana? Kan orangnya, ini kan satu peristiwa, mau diperbaiki apa? Sudah selesai, orang yang sudah dihukum. Yang namanya Suwondo itu. Masuk memorandum 2, selesai? Tidak ada sidang istimewa untuk memorandum 1 dan 2 itu. Sidang istimewa yang kemudian dilakukan itu kasus lain. Ya, dilihat aja sejarah. Kasusnya itu karena Gus Dur memecat Kapolri Bimantoro dan menggantinya dengan Khairuddin Ismail. Pada waktu itu Kapolri dipecat, dibuat keputusan ganti. Nah, itu melanggar aturan itu memang. Karena untuk mengganti Kapolri, itu harus dengan persetujuan DPR. Sudah ada pada waktu itu TAP 6 dan 7. MPR tahun 2000 sudah harus dipakai. Oleh Gus Dur langsung dipecat. Itu melanggar memang.
Tetapi ini pelanggaran baru sehingga harus dimulai dari memorandum baru mestinya agar diperbaiki. Tapi langsung pada waktu itu pecat hari Jumat, lalu hari Minggu Pak Amin Rais bilang besok sidang karena Gus Dur telah melanggar haluan negara. Bukan lagi soal Bulognya itu sudah hilang tuh. Ceritanya udah hilang. Si Bahtiar Hamzah baru-baru ini sebagai ketua pansus Bulog itu menyatakan kita tuh sama Gus Dur waktu itu tidak ada itu agenda untuk menjatuhkan. Ini baru-baru ini Pak Bahtiar Hamzah kira-kira sebulan lalu lah ketika berceramah peringatan reformasi itu. Tidak ada kami katanya. Tapi Gus Dur sangat atraktif sekali menentang dan kita juga tidak apa-apa itu presiden kata Bahtiar Hamzah. Tapi di luar ini politik-politik ini menggalang kekuatan untuk menjatuhkannya. Saya tidak bisa apa-apa. Bahtiar Hamzah baru orangnya masih ada, belum lama dia cerita. Kira-kira 2 minggu lalu lah.